Alhamdulillah. Allahumma ma amsa bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukr. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kami atau dirasakan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu, melainkan nikmat itu adalah karunia dan pemberian-Mu semata. Maka bagimu segala puji dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita makna syukur yang sebenarnya. Bisa kita lihat bagaimana di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sholat malam, beliau bertahajud sampai bengkak kaki. Ketika beliau ditanya, kenapa beliau harus melakukan itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Tapi kenapa kok beliau terus beribadah kepada Allah SWT? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kalau bicara dari sisi dunia yang hendak beliau syukuri? Beliau lahir sebagai seorang anak yatim. Kemudian masa kecil beliau penuh dengan kesedihan. Beliau harus bekerja sendiri mengembala kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala beliau menjadi nabi, beliau pun seringkali disakiti, baik fisik atau hati beliau alaihi salatu wasallam. Pada akhirnya beliau sempat dilemparin batu dan diusir dari kota Mekah. Sampai kota Madinah hidup beliau juga susah. Seringkali beliau berpuasa sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Makanya kita nih kalau melihat kehidupan kita sekarang, Allahu Akbar. Satu meja ada banyak menu. Ana lihat tadi pagi jam 10 ada makanan ringan. Habis zuhur makan. Habis asar makan. Kapan kita berzikirnya? Kan ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi di petang diisi sama kopi. Kopi sama apa? Pohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering seperti itu. Bahkan di rumahnya nggak ada makanan apa-apa. Tapi ibadahnya seperti itu dan mengatakan, apa nggak pantas aku menjadi orang yang bersyukur? Terus kita ini bagaimana syukurnya sama Allah SWT? Maka semoga salawat bersambung kepada beliau yang telah mengajarkan kepada kita makna syukur. Jangan hanya mengatakan alhamdulillah kalau dapat fulus. Seakan-akan nikmat Allah itu hanya uang. Nikmat Allah itu hanya perhiasan. Nikmat Allah itu hanya mobil atau rumah. Padahal nikmat Allah yang paling agung tatkala Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Semoga salawat itu bersambung keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau,
dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi kita sudah mendengar apa yang diinginkan para suami dari para istri. Memahami hal ini akan menyebabkan istri tidak perlu lagi dikasih tahu. Banyak suami yang nuntut haknya kepada istri, bahkan sebaliknya. Kenapa saling tuntut? Karena saling tidak memberikan. Atau penyebabnya karena saling gak paham. Tadi ceritanya Ustadz Nur Yasin, bagaimana dua orang suami istri yang datang curhat ribut di depannya Ustadz Nur Yasin. Setelah didengar kata beliau, ternyata dua orang ini memang gak tahu bagaimana menjadi suami istri. Maka perlunya ilmu itu agar rumah tangga yang kita bangun itu menjadi harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara umum kalau bicara apa yang diinginkan istri dari para suami, kurang lebih sama. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, dan bagi para wanita hak yang semisal dengan kewajiban mereka. Sebagaimana perempuan punya kewajiban, dia juga punya hak setara dengan itu. Hanya lelaki itu punya kelebihan 1 derajat. Apa kelebihan laki-laki? Fisik. Kalau loro bujurnya. Kelebihannya dia itu punya hak cerai di tangan dia. Dia sebagai pemimpin. Bagaimanapun kekuatan seorang wanita, gak bisa dia menceraikan suaminya. Anggap wanita ini hartanya sampai 1 triliun. Istrinya penghasilannya tiap hari cuma 50.000. Suaminya apa? Akhirnya sang istri marah. Bisakah istri mengatakan kepada suaminya, Mas, mohon maaf, saya ceraikan kamu. Allahu Akbar. Bisa ibu-ibu? Gak bisa. Itu darajah yang Allah berikan kepada seorang laki-laki. Kalau bicara hak kewajiban tadi, kurang lebih sama. Hanya ada derajat yang Allah berikan kepada para lelaki. Tapi yang diinginkan oleh para wanita, yang pertama itu cinta dan kasih sayang. Kalau tadi kita letakkan yang di terakhir bagi kaum lelaki, yang wanita ini penting. Suami mencintai istrinya itu sesuatu yang sangat penting sekali buat para wanita. Ungkapkan kata-kata yang membuat dia bahagia dan dia tahu kalau suami cinta sama istri. Kadangkala perempuan itu tanya, Mas, kamu cinta nggak sama saya, Mas? Padahal anaknya wis pitu. Itu kadang-kadang bertanya seperti itu. Katanya, loh, kalau nggak cinta ini, 7 ini gimana ceritanya? Tapi dia ingin mendengar. Perempuan itu ingin mendengar ungkapan cinta dari suaminya. Dan itu yang disampaikan Rasul SAW kepada istrinya. Ketika beliau ditanya, Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasul SAW? Apa kata Nabi? Aisyah. Aisyah yang paling dicintai. Subhanallah jemaah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha itu nonton orang sedang atraksi di Masjid Nabawi. Dia menonton kepalanya itu ada di pundak Nabi SAW. Ketika selesai melihat agak lama dikit, Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Afaraghti? Apa kamu sudah?" Kata Aisyah, "Belum." Padahal kata Aisyah, padahal aku nggak kepingin nonton atraksi.
kepingin dekat sama Nabi aja. Kepalanya bisa berdampingan dengan kepala Nabi SAW supaya orang-orang tahu tuh, bagaimana kedudukanku di sisi Nabi SAW. Jadi selain ucapan juga perbuatan. Di antara bentuk cinta kepada istri adalah dengan mencium istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tuh kalau masuk rumah, masya Allah, beliau memulai dengan siwak. Para ulama bertanya, apa gunanya siwak? Kenapa beliau mau masuk rumah kok pakai siwak? Di antara penjelasan para ulama supaya dia bisa mencium istrinya tanpa ada aroma yang tidak nyaman. Padahal semua aroma Nabi SAW indah. Tapi beliau mau mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita kepada istri. Beliau mau berangkat ke masjid, dicium istrinya. Jadi para suami juga ketika berangkat ke masjid, kalau tadi kita bicara para istri, usahakan suaminya pergi itu kalau meninggalkan rumah, dia mendampingi. Sampai suaminya menghilang dari pandangan mata dia. Di sini para suami juga, tatkala istrinya mendampingi, dikecuplah keningnya, dikecup pipinya. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan itu. Beliau tahu dengan perasaan wanita. Yang kedua, yang diinginkan wanita dari suami adalah penghargaan. Kerjanya wanita ini berat sekali. Oleh karena itu banyak wanita nggak mau kerja di rumah. Dia mau kerja di luar. Sebagian bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Perempuan di rumah kerjanya 24 jam. Nggak ada istirahatnya perempuan. 24 jam dikali 7 hari. Pernah melihat, bapak-bapak pernah istrinya mau ngomong atau minta izin. Saya mau cuti mas ya. Nggak ngurusin anak-anak ya 3 hari lah gitu loh. Itu suami kalau dapat istri cuti, wallahu a'lam, mungkin dia kabur dari rumah. Kalau istrinya cuti. Oleh karena itu, wanita kalau ditinggal mati suami, nunggu 4 bulan 10 hari. Iddahnya 10 hari. Suami ditinggal mati istrinya belum dikubur, boleh dia nikah. Nah, mungkin dia sampai kuburan ngubur istrinya ya, dia meneteskan air mata, tapi dia mikir siapa kira-kira yang mau dikawini gitu kan. Itu memang nggak bisa, lelaki itu nggak bisa, beda sama wanita. Maka di sini kita harus tahu kerjaan wanita itu susah untuk digantikan oleh laki-laki. Tapi kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya, aman. Nggak ada yang berubah dalam kehidupan dia. Memang sejak awal yang masak dia. Sejak awal yang menyuguhkan, yang bikin kopi ya dia. Semuanya dia yang melakukan. Suaminya juga sering meninggalkan rumah. Biasa dia dengan hal seperti itu. Maka tolong para suami menghargai kerjaan wanita yang berat ini. Andai kata wanita tercipta dari baja, mungkin wanita itu sudah leleh. Tapi wanita ini tercipta dari tulang rusuk. Sehingga dia bisa mendampingi suami apapun kondisinya. Maka kalau kita lihat kerjaan wanita ini, ya dia menjadi pembantu di rumah. Dia menjadi babysitter di rumah. Menjadi koki. Menjadi guru ngaji. Menjadi guru les. Menjadi ojek online buat anaknya. Ngantarkan anaknya ke sana ke sini. Semua digarap. Kalau bapak-bapak gaji istri sebulan 10 juta itu sedikit. Sedikit apa banyak ibu-ibu? 10 juta. Aduh Zat. Coba dia suruh ambil
pegawai semua. Urusan pembantu sendiri, babysitter sendiri, koki sendiri, ojek sendiri, guru ngaji sendiri, guru matematika sendiri, apalagi bersih-bersih sendiri, kemudian keamanan sendiri. Loh, yang ngamankan anak-anak itu siapa? Ibunya gitu. Coba gaji sendiri, nggak cukup gajinya suami itu. Istri cuma minta tolong ucapkan syukron, terima kasih. Ana bisa melihat di warung itu jemaah. Kalau ada pelayan warung nganterkan jus ya, sini. Apa katanya? Jazakallah khair. Syukron, jazakallah khair. Istrinya nganterkan, kok kurang manis? Astagfirullahaladzim. Pantes kurang manis karena dia ngurusin anaknya yang nangis sana, nangis sini. Maka Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, atau man la yashkurun nas la yashkurullah. Yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Bayangkan bagaimana istri ini hamil anak kita. Kita duduk sambil minum kopi, lihat dia jalan, kok tambah lemu? Kok tambah lemu? Ini anakmu ini. Itu dirasakan jemaah oleh para wanita, dan dia hanya inginkan tadi ketika lahir anaknya belikan sesuatu lah buat istrinya. Masya Allah, belikan hadiah yang spesial sebagai bentuk penghargaan kepada pengorbanan istri. Pulang dari mana? Pulang dari tempat kerja, mampir, belikan sesuatu buat istri. Ingat, tidak banyak yang dia minta, tapi rata-rata yang diminta istri adalah bagaimana perasaannya itu dipenuhi oleh rasa cinta lagi. Yang ketiga, perhatian dan pendampingan. Wallahi hal ini jamaah, ana pernah ketemu dengan 2 orang istri jenderal ketika haji. Di Mina dia ngomong, Pak Ustadz kata dia, tolong sampaikan kepada suami-suami kami. Kalau bicara materi Ustadz, nggak kurang Ustadz. Semua sudah diberikan. Tapi satu yang kita tidak dapat Ustadz, perhatian. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu betul apa enggak? Perhatian. Didampingi istrinya. Tadi kita bicara bagaimana Rasulullah SAW mandi bersama Aisyah, makan bersama Aisyah. Nabi SAW itu kalau pulang ke rumahnya malam hari, beliau nggak langsung tidur. Istri-istri Nabi rata-rata nggak punya anak, tapi ada janda yang punya anak. Zainab nggak punya anak. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, capek beliau dari pagi ngurusin umat. Sore hari kerjaan Nabi SAW itu apa? Siapa yang tahu? Oh Masya Allah, yang jawab kasih hadiah itu udah tahu. Nah, ngunjungin istrinya. Yang 9 itu dikunjungin satu persatu. Maka di sini kalau bicara poligami, jangan sampai menempatkan istri satu rumah. Bagaimana kalau istri ridho? Susah keridhaan istri. Yang banyak itu terpaksa. Iya, kadang-kadang suaminya tangan besi. Dia menempatkan istri satu rumah karena diancam diceraikan. Maka akhirnya dia menerima hal itu. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, kuping anak ini sudah penuh dengan curhatan perempuan dalam urusan ini. Nabi SAW contoh yang melakukan poligami. Beliau itu contoh paling sempurna dalam poligami. Tidak ada satupun istri yang dikumpulkan satu rumah. Semuanya rumah sendiri-sendiri. Sebagian ulama membolehkan kumpul satu rumah dengan catatan dapurnya sendiri, pintu masuknya sendiri, seperti model apartemen. Kamarnya nggak kumpul sebenarnya, tapi rumahnya dempet.
Rasulullah SAW habis asar itu, nih bicara hak bapak-bapak. Istri kita punya hak. Terkadang bapak-bapak itu, para suami kalau ada waktu kosong malah ke rumah sohibnya. Ke rumah temannya. Ya gimana Ustaz, istrinya cuma satu. Oh. Jadi ketawa-ketawa bapak-bapak, iya kan Nabi banyak, pantas lah jalan keliling gitu kan. Alhamdulillah situ di rumah. Artinya berikan haknya. Rasulullah SAW nanti habis Isya itu ke rumah istrinya yang nginap. Habis sholat Isya. Jadi waktu sore hari itu beliau hanya tanya gimana kondisi istrinya. Subhanallah. Artinya istri Nabi yang 9 ini tiap hari ketemu sama Rasul SAW. Dan Nabi tahu dengan kondisi mereka. Maka keliling setelah itu baru ke rumah istrinya, tempat beliau bermalam di sana. Dan apa yang dilakukan Nabi di sana? Nabi biasanya ngobrol sama istrinya. Baik, bicara tadi perhatian. Pernah dalam hadis riwayat Nasa'i, pernah Sofia binti Huyai itu pulang dari safar. Subhanallah, Sofia ini terlambat. Jadi pasukan sudah pakai sampai, Sofia paling terakhir. Maka Rasul SAW menunggu kedatangan Sofia. Sofia udah nangis ya. Brebes banyu motone ini sudah nangis dia. Ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah hamaltani ala ba'irin bati. Kata Sofia, engkau kasih aku tunggangan yang gak bisa lari. Kata dia. Lambat sekali sampai aku terlambat, kata Sofia. Nabi SAW berusaha untuk menghapus air mata Sofia radhiyallahu ta'ala. Dan Sofia ini ketika dinikahin sama Nabi SAW, ada satu pemandangan yang indah. Sofia ini mau naik onta. Onta itu walaupun duduk nggak bisa naik langsung. Tetap memerlukan tangga. Kalau yang berangkat ke Mekah biasanya pakai timba yang besar itu. Naik ke sana baru naik ke punggungnya onta. Gimana pada waktu itu nggak ada. Rasulullah SAW itu duduk di bawah jemaah. Kayak apa? Kayak jongkok. Menjadikan lututnya sebagai anak tangga buat Sofia. Allahu Akbar. Itu Rasul SAW melakukan itu. Karena tahu istrinya perlu perhatian seperti itu. Kemudian di masa-masa sulit, ya tolong para suami ini hadir. Di sini Rasulullah SAW pernah sampai ke rumahnya Sofia, dan rumahnya Sofia ini agak jauh dari rumahnya istri Nabi yang lainnya, karena termasuk istri-istri yang terakhir Sofia. Jadi tanah di sebelah Masjid Nabawi udah pada full. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Sofia, dilihat Sofia nangis. Nabi bertanya, alaihi salatu wassalam, ma yubkiki? Apa yang menyebabkan kau menangis? Qalat li Sofia inni ibnatu Yahudi. Aku dibully sama Hafsah. Katanya Hafsah, kamu ini anaknya orang Yahudi. Faqala Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innaki labnu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fafima tafkharu alayki. Kata Nabi, kau tahu kamu ini cucunya Nabi. Cucunya Nabi Musa alaihissalam. Pamanmu itu Nabi Harun alaihissalam. Dan engkau sekarang jadi istrinya Nabi. Terus Sofia mau membanggakan diri dari sisi mana dia? Thumma qalat taqillah ya Hafsah. Selesai, datang ke tempatnya Hafsah. Hafsah, bertakwalah engkau kepada Allah. Nggak boleh kayak gitu. Jadi beliau berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara istri-istrinya. Baik. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Jadi terkadang seorang suami
Di luar rumah itu banyak teman, dia bisa ngobrol seenaknya. Istri dari pagi sampai sore nggak ada teman ngobrol. Ini dulu. Sekarang lain sudah. Kadangkala istri nggak butuh sama suaminya, nggak apa-apa lah bang. Yang penting anak bebas pegang HP. Dia bisa ngobrol sama siapa yang dia kehendaki. Maka para suami hendaklah berusaha menyisihkan waktu untuk mendengarkan. Kadangkala istri ini mau cerita sama suami kejadian di rumah. Atau kejadian di tetangga. Atau dia baca berita. Dia ingin menyampaikan kepada suami, ada cerita bang. Ada cerita bang. Kayak gini-gini. Suaminya dengerin. Oh sudah tahu, aku itu sudah tahu. Mari jemaah. Subhanallah, nggak boleh. Rasulullah SAW itu dapat wahyu dari Allah. Kadangkala Aisyah itu cerita. Aisyah itu menceritakan, ya Rasulullah, engkau tahu tadi itu ada seorang wanita datang bawa anaknya, minta-minta. Aku kasih dia bawa 2 anak kata dia. Aku kasih dia 3 butir kurma. Lalu dibagi satu anaknya. Tinggal 1, dia mau makan. Ketika dia mau makan, anak yang 2 itu melihat ke mulut ibunya yang sedang mau makan kurma. Nggak jadi dia makan. Kemudian dia belah 2, dia berikan kepada kedua anaknya. Nabi mendengarkan. Jadilah pendengar yang setia ketika istri berbicara. Pernah Aisyah bercerita tentang hadis Ummu Zara. Hadis yang panjang sekali menceritakan tentang 11 wanita. Aisyah cerita Nabi itu dengerin dari awal sampai akhir, gak ditinggal tidur. Bapak-bapak kadang-kala istrinya cerita, iya. Meskitu suaranya ganti. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mendengarkan, bukti Nabi mendengarkan, selesai cerita Nabi memberikan komentar. Nggak diputus ceritanya Aisyah. Yakin anak Nabi SAW dapat wahyu dari Allah, tahu dengan urusan itu. Tapi beliau tahu inilah perempuan, dia ingin bercerita. Maka Ana minta kepada bapak-bapak, tolong dengarkan ceritanya istrinya. Selama bukan ngomong no tonggoni. Ibu-ibu kadangkala yang diomong no tonggoni. Fulana cerai, fulana kayak gini. Kadangkala suaminya males dengerin. Maka tolong kalau ngobrol sama suaminya yang berkualitas. Harus ada bahan istri ngomong. Bagaimana mengumpulkan bahan obrolan? Baca sesuatu, baca buku. Baca hadis apa. Nanti suaminya pulang, bang subhanallah ya. Pernah di masa Nabi terjadi seperti ini. Mungkin suaminya memang gak pernah dengar. Pertama kali dia dengar dari istri. Sehingga ada suami yang sering ngutus istrinya datang kajian. Tapi dia gak pernah datang kajian. Kenapa? Wis cukup sudah, awakmu nanti ceritakan sama aku. Alhamdulillah kalau suaminya mau mendengarkan. Ingat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Biasanya wanita yang tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya, biasanya dia salah tempat mencurahkan. Apalagi sekarang dengan adanya medsos ini. Perempuan kalau lagi galau tinggal tulis statusnya lagi galau. Masya Allah. Itu yang komentar langsung ya mas. Kenapa? Apa yang bisa dibantu? Teman SMA dia yang dulu. Teman apa? Na'udzubillah. Maka hati-hati. Yang kelima, ingin disertakan dalam kesenangan suaminya. Yang kelima, ingin disertakan dalam kesenangan suaminya. Tidak bisa dipungkiri suami tadi di luar banyak teman, banyak kesenangan, dia di luar, istri hanya di rumah. Allah menciptakan wanita tidak sama dengan lelaki. Oleh karena itu perempuan tidak disyariatkan berjihad. Jihad itu nggak wajib buat wanita. Perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Perempuan tidak disyariatkan sholat berjamaah ke masjid. Mau boleh.
Tapi tidak dianjurkan dia untuk ke masjid. Bahkan lebih dianjurkan tinggal di rumah. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna. Kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar jangan tabarruj. Jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ayat ini menjelaskan kalau orang jahiliyah nggak pakai jilbab. Orang Arab asalnya nggak pakai jilbab. Kalau ada yang masih mengatakan jilbab itu budaya Arab, coba tanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab yang masuk neraka itu, pakai jilbab enggak dia? Enggak. Bahkan jilbab ini disyariatkan kira-kira tahun ke-5 Hijriah. Jadi setelah diutusnya Nabi SAW 18 tahun baru disyariatkan jilbab. Maka perempuan lebih dianjurkan di rumah. Disinilah ada kesenangan-kesenangan mungkin yang tidak bisa dia dapatkan dalam rumah. Maka tugas suami menyertakan istrinya dalam kesenangannya. Rasulullah SAW faham. Maka pernah Anas bin Malik menceritakan ada tetangga Nabi SAW yang berdarah Persia yang pandai masak marak. Marak ini menu makanan daging berkuah cuma. Sampai sekarang orang Arab Indonesia masih biasa bikin marak. Dia bikin khusus buat Nabi SAW. Selesai bikin, dia menjemput Nabi SAW. Itu, ya Rasulullah, aku telah membikinkan buat engkau marak. Nabi lagi sama Aisyah. Nabi bertanya, ini juga diundang? Kata dia, enggak. Mungkin dia kepingin ngobrol sama Nabi SAW. Kalau ada istrinya kan agak susah. Kata orang Persia ini, enggak, kata dia. Engkau saja. Kalau gitu aku enggak datang lah. Rasulullah SAW menghargai perasaan Aisyah. Akhirnya orang itu balik ke rumahnya, mungkin ngobrol sama siapa? Istrinya, ayo undang Nabi SAW, kata dia. Balik lagi. Tanya, Rasulullah, ayolah Rasul, kita udah bikin makan, masa engkau nggak mau datang? Tanya lagi Nabi SAW. Ini ikut diundang? Enggak, Nabi SAW. Ya udah, aku nggak datang. Ini juga adab ketika kita diundang sendirian, jangan bawa teman. Yang diundang antum tahu-tahu 5 orang datang, ini apa? Satu ya satu. Akhirnya datang yang ketiga kalinya Rasulullah SAW diundang dan Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, apakah ini diundang? Iya. Maka tatkala itu Rasulullah SAW berdiri saling mendorong Aisyah sama Rasul SAW. Maka jangan istri dikasih cerita doang. Tadi aku makan enak makanannya. Habis makan di warung. Bu, dibawakan. Kalau habis makan di warung sama temennya, Masya Allah makan siang, dirasakan makanannya enak, pesankan buat istrinya. Bawa pulang. Habis makan durian, di mana sama sohib-sohibnya, pulang ke rumah, bawakan durian buat istri. Kalau istrinya suka sama durian. Ini penting sebagai bentuk suami perhatian sama istrinya. Ingat sama istrinya. Baik, ibu-ibu yang suka dibawain oleh-oleh sama suaminya, anak kasih hadiah. Masya Allah. Ada, bahwa anak tanya suaminya lah kalau gitu. Suaminya yang suka kalau pulang bawa oleh-oleh buat istrinya. Kok nggak ada gini, Bu? Ngaku-ngaku ibu-ibu ini. Masya Allah. Mana yang biasa? Oh Masya Allah. Kasih hadiah. Silahkan maju ke depan lah. Biar tahu ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Benar ya? Oh nanti anda buktikan. Bawa oleh-oleh kenapa? Karena nggak bisa makan Ustaz, kecuali sama istri Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di dalam rumah. Seorang istri ingin mendapati suaminya ketika berada di dalam rumah sebagai pemimpin rumah tangga yang menyenangkan, yang humble di rumah.
Mungkin suami ini komandan, kompi, mungkin kapolres, mungkin kapolda, mungkin kapolri. Kalau sampai rumahnya, jadilah suami buat istrinya, jadilah bapak buat anak-anaknya. Dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat nih, Aisyah ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi Alaihissalam di dalam rumahnya. Ditanya oleh Urwah bin Zubair. Urwah ini keponakannya. Ya Ummul Mukminin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki? Apa yang biasa dilakukan Nabi kalau di rumahmu? Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Yang biasa dilakukan oleh seorang dari kalian jika sedang membantu istri. Artinya ini biasa dilakukan para sahabat. Yakhsifu na'lahu, beliau mengesol sandalnya, jahit sandalnya sendiri. Wa yukhitu thawbahu, bajunya robek beliau jahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa yarqa'u, bukan yarfa, wa yarfa'u dalwahu, dan mengangkat air di embernya. Dalam riwayat wa yarqa' dalwahu. Beliau itu kalau tempat air itu bocor atau apa, beliau tembel sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau di rumahnya. Jadi nggak ada suami itu kalau di rumah panggil-panggil istri, "Fulana, sini." Iya, apa? Ambilkan air. Datang ambil air. Coba bahasanya diganti. Dek, aku haus banget. Itu nggak usah dimintain ambil air, dia berdiri sendiri. Kecuali istri yang nggak soleha, pegang HP, suaminya minta air, itu bang ada di situ bang tuh, nah taruh sana. Ada perempuan yang kayak gitu, maksudnya suami minta diambilkan air, tapi ternyata istrinya menunjukkan di mana ada air. Tolong perempuan juga perhatian dengan hal ini. Ingin suasana di rumah itu santai, penuh dengan canda. Dan ini tidak tercela jemaah. Suami masuk ke dapur, itu nggak tercela. Suami gurau sama istrinya, itu tidak menurunkan pamor dia. Karena ada ungkapan sebagian laki-laki, kalau dia masuk dapur, aib kata dia. Aib, perjalit khul matbah. Lelaki masuk dapur, aib kata dia. Subhanallah, merasa dirinya orang yang lebih terhormat. Lihat Rasulullah SAW masuk ke dapur. Wa yahlibu syatahu, kambingnya diperah sendiri sama Nabi SAW. Apa istilahnya? Menservis dirinya sendiri alaihissalam. Tidak semuanya minta kepada istrinya. Dan beliau bergurau sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillah azza wa jal fahuwa laghwun wa lahwun aw sahwun illa arba'u khisalin wa dzakara minha mula'abatahu li ahlihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang tidak ada zikrullah itu sia-sia. Itu enggak ada gunanya, melalaikan, melupakan, kecuali 4 diantaranya adalah bermain-main dengan istrinya. Jadi bapak-bapak, ya mainlah sama anak-anaknya, sama istrinya. Apa yang bisa dipermainkan di rumah? Fadl. Mungkin semua punya ide yang berbeda-beda. Umar bin Khattab berkata, seyogyanya seorang lelaki dalam rumah, di dalam keluarganya seperti seorang bayi. Jadi kalau masuk rumah ya udah. Jadilah salah satu anaknya istrinya, seperti bayi sudah. Ya namanya bayi, apa yang dia lakukan? Dia ingin dimanja kadang-kala sama istrinya atau apa. Dan istrinya bahagia ketika mendapati suami seperti itu. Namun bila diinginkan darinya sesuatu yang ada pada dirinya, dia adalah seorang lelaki yang perkasa. Kalau waktunya jihad, kalau waktunya serius, maka suaminya akan menjadi seorang jawara. Thabit bin Ubaid, mantan budaknya Zaid bin Thabit, berkata tentang majikannya,
Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahli. Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, orang yang paling suka, paling lucu lah, paling suka bercengkrama ketika di rumah, dan ketika berada di luar dia adalah orang yang paling berwibawa. Jadi wibawa di luar jangan dibawa ke dalam rumah. Masuk rumah panggil istrinya, Fulana, sini. Istrinya itu, siap dan apa yang bisa dibantu? Astagfirullahaladzim. Dan Nabi SAW pernah bercengkrama sama istrinya. Nih, hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la. Aisyah pernah bercerita radhiyallahu taala anha pada suatu saat Saudah ini istri Nabi yang paling tua. Saudah itu memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Maka pada hari itu dia ingin mengunjungi Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Maka Rasul SAW duduk di tengah-tengah kami. Kata Aisyah. Nabi duduk di antara Aisyah sama Saudah. Sambil kakinya ini ditaruh di satu di Aisyah, satu di Saudah. Aisyah sedang membuat khazirah. Itu sejenis makanan dari gandum yang dicampur sama daging. Dia lagi bikin, lalu Aisyah menawarkan kepada Saudah. Nih, makan. Kuli, makan. Katanya Saudah, enggak, aku enggak mau, kata dia. Aisyah marah. Kamu harus makan. Kalau enggak, aku lumuri wajahmu, tak raupi sama ini. Kata Saudah, enggak, kata dia. Saudah tetap menolak. Subhanallah, benar. Itu Aisyah ambil itu, adonan itu, diraupi wajahnya Saudah. Subhanallah. Nabi ketawa. Akhirnya kakinya Nabi yang di Saudah ditarik. Menyuruh Saudah balas kepada Aisyah. Jadi kedua orang ini saling raup-raupan makanan itu. Nabi ketawa aja. Subhanallah. Tapi kalau di luar serius Nabi SAW sebagai pemimpin. Tapi di rumah ya jadi suami gitu. Itu kalau istrinya lebih dari satu. Oh, berarti tidak bisa. Maksudnya seperti ini nggak bisa. Tapi tetap seorang suami harus berusaha untuk bermain, bercengkrama sama istrinya. Yang ketujuh, yang diinginkan wanita itu kedekatan dengan anak-anak. Terkadang suami sibuk bekerja sampai lupa dengan hak anak-anak. Mungkin sang suami berkata, Ustaz, anak kerja demi anak-anak, Ustaz. Demi masa depan mereka. Iya. Itu hal yang maklum kita bersama. Tapi yang diinginkan anak-anak, diinginkan istri, bagaimana bapaknya duduk sama anaknya, main mobil-mobilan sama anaknya, main petak umpet sama anak-anaknya. Itu ibu bahagia kalau ngelihat bapaknya bermain sama anak. Rasulullah SAW, subhanallah, bagaimana kedekatan beliau kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kedekatan beliau dengan cucu-cucunya. Beliau kadangkala jalan itu digandoli sama Hasan dan Husain. Kadangkala beliau sujud sallallahu alaihi wasallam dinaiki sama Hasan atau Husain, dibikin kuda-kudaan. Dan Nabi tidak marah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi menikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak. Maka bapak-bapak hati-hati yang nikah dengan janda, tolong jangan hanya mau sama ibunya saja. Anaknya kadangkala tidak diperhatikan. Rasulullah SAW makan itu sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah. Ingat hadis cerita ketika anaknya dimakan dengan tangan kiri ya, langsung dia ngambil makanan yang di depannya tanpa memperhatikan yang dihadap, yang dekat dengan dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Samillah." Ucapkan bismillah kalau makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan dirimu.
Di sini Rasulullah SAW mau makan bersama dengan anak istrinya. Dan tentunya itu akan membuat anak-anak gak malu untuk curhat sama bapaknya. Pernah ada seorang anak yang tanya sama bapaknya, ayah ini gajinya berapa sih ayah? Kata ayahnya, ayah ini per jam gajinya nak. Gajinya ayah ini $100 per jam. Oh gitu ayah. Ayah, boleh nggak aku minta waktu ayah setengah jam? Aku punya $50 ayah. Bayangkan. Anaknya itu sampai mau bayar bapaknya. Supaya bisa main sama bapaknya. Cari dunia ini nggak ada habisnya jemaah. Maka kalau bicara anak ini untuk masa depan anak, yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya duit. Yang dibutuhkan mereka adalah perhatian. Duduk sama mereka, main sama mereka. Anaknya lagi baca Quran, umpamanya ibunya sedang mentasmi anaknya ya. Bapaknya datang, anaknya ada beberapa, diambil salah satu anaknya, duduk sama anaknya. Insya Allah yang seperti ini akan membuat anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Dan akan selalu ingat sama orang tuanya. Nanti lewis tuwe kita itu akan sadar. Ketika anak-anak kita sudah banyak temannya. Kita kepingin main sama mereka, kita ditinggal sama mereka. Afwan ayah, anak ada janji sama sohib. Akhirnya kedua orang tua hidup sendirian. Anak-anaknya sudah pergi bersama teman-teman. Maka sebelum itu terjadi, silahkanlah kita khususkan waktu untuk anak-anak kita. Baik, yang kedelapan yang diinginkan wanita itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Karena kita tahu wanita diciptakan dari tulang rusuk bengkok. Para suami dituntut untuk bersabar menghadapi para wanita. Coba kita lihat nih firman Allah di surah Taghabun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, jika kamu tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para suami diarahkan untuk menerima kekurangan istri, sabar menghadapi hal itu. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa hidup sama istrinya. Rasulullah SAW telah menjelaskan perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan, nggak bisa, patah dia. Memang bahan dasarnya sudah seperti itu. Terus gimana? Ya udah, fastamti biha fihinnal iwaj. Engkau sabar menghadapi dia, bersenang-senang dengan istrimu dalam kondisi tahu istrinya bengkok. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istri yang beriman. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi disuruh melihat kepada kelebihannya. Bukan melihat kepada kekurangan itu perempuan. Apa maksud istri itu sebagian musuh? Ibnu Katsir menjelaskan sebagian istri ada yang memang musuh, sebagian, nggak semuanya. Musuh bagi para suami. Namun apa sebenarnya permusuhan yang timbul darinya? Mujahid berkata, seorang tabi'in mengatakan, membuat seorang lelaki memutuskan silaturahmi atau bermaksiat kepada Rabbnya karena kecintaannya kepada istri dan anak. Ia tidak mampu berbuat apapun kecuali menuruti keinginan keduanya.
Ada perempuan yang kayak gitu. Terus apa yang harus dilakukan suami? Allah mengarahkan. Wa in ta'fu, kalau kamu maafkan mereka. Kadang-kala istri ya merayu suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Ya dimaafkan, dikasih nasihat istrinya. Karena dia itu memang bengkok. Kadang-kala suami pulang dari kerja, dicari istrinya nggak ada. Tahu-tahu di kamar tidur sambil mangap, sambil nyusui anaknya. Apa yang dilakukan oleh suami? Dibangunkan pakai kakinya. Bangun, suaminya sudah datang. Ya mohon difahami, dia mungkin kecapean ngurusin anak. Capek Allah yang ngurusin anak. Ana bisa melihat ya. Ana bisa membayangkan bagaimana capeknya ibu Ana ngurusin anak. Ana punya anak, Masya Allah. Ada satu yang Masya Allah. Kadang-kala dia naik-naik macam-macam. Ketika Ana marah, ibunya marah. Ibu Ana ngomong sama Ana, Syafiq sini. Syafiq tahu. Syafiq dulu lebih parah dari itu. Ki Ana ketawa aja, ya mau. Artinya dia ingin ngasih tahu kamu itu telah merepotkan ibumu sama kan. Kalau sekarang capek ngurusin anaknya, sama kamu dulu kayak gitu. Subhanallah jemaah. Maka tolong dimaklumilah kekurangan istri. Kalau mungkin dia suami datang, tahu-tahu suami mau makan, istri datang ke dapur, rice cookernya nggak dipencet jemaah. Allahu Akbar. Tidak ada nasi ini. Apa yang harus dilakukan suami? Jangan marah-marah. Karena yakin itu tidak disengaja. Terus apa yang dilakukan? Datang mencet rice cookernya. Ya sudah dipencet, mau diapain? Ditekan, selesai, ditunggu. Enggak, istri jangan nunggu, tenang. Insya Allah ada nasi. Berangkat ke rumah tetangganya. Mungkin tetangganya ada yang punya nasi. Suami alhamdulillah mau menerima, mau menunggu, tapi ojo suwi-suwi. Cooker itu berapa lama nunggunya? Setengah jam. Nunggu 10 menit, 10 menit bang. Nyari nasi ke tetangganya. Bawakan kepada suami. Tapi istri ingin dimaklumi kekurangannya. Bagaimana Rasulullah SAW memaklumi kekurangan istrinya? Nu'man bin Bashir berkata, Ja'a Abu Bakar yasta'dinu ala Nabi SAW. Abu Bakar pernah datang ke rumah Nabi SAW, minta izin untuk masuk. Dari luar dengar suaranya Aisyah, dengar Aisyah mengangkat suaranya. Lagi marah Aisyah kepada Nabi SAW. Ya sudah, ada Abu Bakar, diperbolehkan Abu Bakar masuk. Ketika Abu Bakar masuk, Abu Bakar tuh langsung nyamperin Aisyah. Tidak dikatakan wahai anakku, enggak. Apa katanya Abu Bakar? Abu Bakar lagi marah sama Aisyah. Yabnata ummi Ruman. Wahai anaknya ibunya Ruman. Ini kadang-kala suami kayak gitu jemaah. Kalau anaknya baik, anaknya soleh, anaknya abah, Kalau anaknya lagi bandel, ini anaknya ibunya. Ini Abu Bakar mengatakan, Yabnata ummi Ruman. Wahai anaknya ibunya Ruman. Atarfa'ina, mau digampar sama Abu Bakar. Atarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW. Apakah engkau ngangkat suaramu di atas Nabi SAW? Nabi itu langsung masuk menghalangi Abu Bakar. Jangan sampai disakiti istri Nabi SAW. Akhirnya dia halang-halangi, gak bisa mukul Aisyah. Abu Bakar akhirnya pulang. Ketika Abu Bakar pulang, Rasulullah SAW ngomong sama Aisyah. Aisyah, gak ngelihat aku tadi belain kamu. Tuh dari orang itu yang mau mukul kamu. Artinya tolong dimaafkan aku lah kalau tadi ada permasalahan. Dan akhirnya Masya Allah, Aisyah memaafkan Nabi SAW. Atau dia jadi ridha sama Nabi SAW. Intinya jamaah, perempuan itu ingin dimaklumi kekurangan dia. Nabi tidak marah seperti marahnya Abu Bakar. Ketika Aisyah mengangkat suaranya, Nabi tidak mengatakan, aku Rasulullah, masa engkau melakukan hal itu? Enggak. Yang mengatakan itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Tapi Nabi menyelesaikan masalah di dalam rumah itu dengan cara tadi beliau mengatakan, engkau nggak ngelihat aku tadi belain kamu. Subhanallah. Kemudian ingat ketika piring pecah di rumah Nabi SAW. Apa yang dilakukan Aisyah? Salah satu istri Nabi SAW kirim makanan ke rumahnya Aisyah. Di rumah Nabi lagi ada tamu. Pembantu dari sana kirim makanan. Aisyah tahu ini piringnya fulana. Karena mereka piringnya nggak banyak jamaah. Jadi mereka paham itu piringnya punya fulana. Ketika datang sama Aisyah itu ditampel. Biar di depan tamu-tamunya. Kira-kira kalau antum melihat istri antum melakukan itu. Apa? Ibu-ibu kira-kira kalau ibu-ibu melakukan itu. Apa yang dilakukan suaminya? Oh, tidak pernah Ustaz, karena bojone situ. Iya, tidak pernah. Ini karena istrinya, ini kan cemburu jemaah. Ini karena yang ngirim itu salah satu istrinya. Itu ditampel pecah, Rasulullah SAW sama sekali tidak marah. Beliau itu makanan yang jatuh diambilin sama Nabi, diberikan kepada tamu-tamunya. Sallallahu alaihi wasallam. Kul katanya, makan katanya. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu ini. Bukan lagi cemburu. Selesai. Tidak nanti malam didudukkan kamu mempermalukan aku di depan tamu-tamu. Enggak. Karena memang seperti itu sifat wanita, jemaah. Jadi jangan dipikirkan antum ketika seorang berpoligami itu aman, damai. Antum itu ngundang badai, jemaah. Ngundang badai, dan badai itu terjadi di rumah Nabi SAW, dan Nabi bisa menghadapinya. Yang tidak bisa menghadapi jangan. Makanya kalau bicara ini bapak-bapak ngomongnya poligami terus ibu-ibu. Makanya tapi tenang. Kalau suaminya suka ngomong poligami, insya Allah nggak poligami. Ada cerita ad-dajaja as-sokna. Ada ayam itu yang rame jamaah di kandang. Tok, 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 tok. Tapi nggak telur-telur. Kayak gitu itu jamaah. Jadi kalau suaminya ngomong poligami, ibu-ibu tenang. Bismillah sudah. Katanya. Itu apa? Namanya ayam apa itu jamaah? Ayam apa? Bukan. Dajjal sokna itu ayam yang nggak telur tapi rame jamaah. Itu bikin semua tetangganya nggak bisa tidur. Padahal nggak keluar telurnya. Maka ingat, kalau istri melakukan kesalahan, hendaklah dimaklumi dan dimaafkan. Kalau istri minta maaf, ya jangan sampai suami mengatakan aku tidak ada maaf bagimu. Enggak lah, itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia. Yang kesembilan, istri itu ingin suami yang dermawan. Ibu-ibu lebih suka suami yang ganteng, pelit, atau biasa-biasa tapi royal? Ustaz, kalau wajahnya dinikmati semua orang, Ustaz. Fulusnya ini kalau bisa cuma ana yang menikmati. Nah, kalau wajahnya mau nggak mau, suami wajahnya yang tampan pun dinikmatin orang banyak di luar, dilihatin oleh semuanya. Maka sifat dermawan seorang suami itu sangat diharapkan oleh istri. Bahkan itu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka bersedekah. Kita lihat nih hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Wa la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul selamanya debu di dalam peperangan di jalan Allah dengan asap neraka. Artinya orang tidak akan masuk neraka. Dan tidak akan terkumpul selamanya sifat bakhil dan keimanan di dalam hati seorang hamba. Jadi antum itu imma beriman dan dermawan atau pelit diragukan keimanan. Jadi kalau ada orang bakhil diragukan.
Suami yang pelit dan kikir akan mengekang istri dan mempersulit kehidupan rumah tangga yang membutuhkan biaya baik untuk dirinya ataupun untuk rumah dan anak-anaknya. Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, itu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi berbicara perempuan nggak boleh mencuri, wala tasriqna, nggak boleh. Ada baiat perempuan nggak boleh mencuri. Lalu Hind bertanya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun miskin. Abu Sufyan ini pelit. Dia ngasih nggak cukup. Boleh nggak aku ngambil harta dia? Boleh apa enggak ibu-ibu? Boleh apa enggak? Boleh jemaah. Kalau suaminya pelit. Kalau suaminya sudah baik nggak boleh. Dan ngambil itu, kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Cara yang baik ya sesuai dengan kebutuhan. Iya Ustaz, ana mau beli tas Ustaz. Harganya 75 juta. Sama suami nggak dikasih. Boleh nggak ngambil? Ya nggak boleh lah. Boleh untuk kebutuhan. Beli token listrik, kemudian beli susunya anak-anak, anak-anak kepingin makanan yang lebih enak, ini itu. Jadi untuk kebutuhan itu diperbolehkan kalau suaminya pelit. Tapi kalau enggak, ngomong sama suaminya, karena suami akan kasih, suami yang baik. Ini ada cerita, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah bersaing dengan seorang pemuda Arab melamar seorang wanita. Pemudanya ini tampan. Akhirnya perempuan ini bingung. Siapa yang hendak dia pilih? Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Pemuda ini Masya Allah tampan sekali. Akhirnya perempuan ini mengutus orang agar dua orang itu datang ke rumahnya. Jadi dua pelamar ini datang. Kita tahu nggak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita melamar, setelah melamar mereka mengatakan sebenarnya ini sudah ada yang melamar gitu. Oh maaf karena nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi perempuan ini akhirnya kepingin mendengar dari kedua orang ini. Karena pilihannya berat buat dia. Yang satu pemuda tampan, yang satu Mughirah ini sudah agak tuaan. Tualah dia umurnya. Maka keduanya didudukkan di tempat di mana perempuan ini bisa melihat keduanya dan dia mendengarkan perbincangannya dan mereka tidak melihat perempuan ini. Kemudian dalam obrolan itu dilihat wanita ini condong kepada pemuda tersebut. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada pemuda itu, engkau telah dikaruniai ketampanan, keindahan, dan kemampuan berbicara. Ngomongnya bagus pemuda ini. Apakah kau memiliki kelebihan lainnya? Nah, kemudian disebutkan beberapa kelebihan lalu dia diam. Mughirah lihat sudah kalah kayaknya anak. Lalu Mughirah bertanya, bagaimana perhitunganmu? Kaifa hisabuka? Urusan fulus gimana perhitunganmu? Kata pemuda ini, tidak ada yang terluput dari perhitunganku. Yang sesungguhnya aku menghitung yang lebih kecil dari biji sawi. Allahu Akbar. Maka pada saat itu Mughirah mengatakan, oh kesempatan ini. Kata Mughirah. Adapun aku, maka aku meletakkan kantong uang di pojok rumah. Dan keluargaku membelanjakan darinya apa yang mereka mau. Sehingga aku tidak mengetahui dengan habisnya uang tersebut sampai mereka meminta kepadaku kantong yang lainnya. Apa kata perempuan ini? Demi Allah orang tua ini kayaknya lebih baik. Yang tidak perhitungan kepadaku lebih aku cintai daripada orang yang memperhitunganku sampai yang lebih kecil dari biji sawi. Akhirnya perempuan itu menikah dengan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Makanya bapak-bapak, kenapa melihat kadang-kala perempuan itu jalan dengan laki-laki yang tua? Ya Allah, ini perempuan umur 18 tahun, lakinya 50 tahun. Pernah melihat terjadi seperti itu. Kenapa? Karena fulus.
Urusannya fulus jemaah. Taib, itu yang berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh wanita dari. Ada yang lainnya ibu-ibu? Ibu-ibu, kalau masih ada yang lainnya silahkan disebutkan supaya suaminya mendengarkan di sini. Ada mic ibu-ibu? Ada, silahkan. Nah, monggo ibu-ibu. Karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab ini, masih ada waktu. Iya, dicoba mic-nya. Tes 1 2 3. Oh, nggak nyala kan? Nah, silahkan ibu-ibu. Masih ada yang ingin disampaikan? Nah, silahkan. Iya, monggo. Tambahannya apa? Anda catat di sini. Iya, silahkan ibu. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin ya ada kaitannya sedikit dengan yang Ustadz berikan tentang doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di kampung saya ada yang mengatakan bahwa doa ini khusus untuk bapak-bapak. Apakah betul? Kalau memang betul, apakah ada doa yang khusus untuk wanita, untuk ibu-ibu? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada yang lain yang diminta dari bapak-bapak? Sudah cukup? Baik, berkaitan dengan doa tadi jamaah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pada hakikatnya panggilan-panggilan Allah itu lebih menggunakan lafal bahasa Arab untuk kaum lelaki. Umpamanya kalau kita bicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina itu untuk laki-laki. Amanu itu untuk laki-laki. Kalau perempuan amanat, amanna. Kalau dia banyak ya ayyuhallati amanna. Seperti itu. Namun apabila tidak ada penghususan itu buat laki-laki, berarti umum sebenarnya. Berkaitan dengan doa yang tadi disampaikan, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah bagi kami dari azwajina. Azwajina itu memang lebih banyak diartikan istri. Tapi juga bisa bermakna pasangan. Pasangan. Juga zauj dalam bahasa Arabnya. Maka berikan kami dari pasangan-pasangan hidup kami qurrata ayun. Berarti masuk di sini istri. Artinya doa ini bisa dibaca oleh para wanita. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Apabila ini dibaca oleh laki-laki, maka jelas orang laki jadi imam buat laki-laki dan buat para wanita. Tapi ketika wanita ingin dijadikan imam buat orang-orang yang bertakwa,
Artinya di kalangan wanita-wanita tersendiri dia akan menjadi mulia dan mulia di antara mereka. Ini sebuah doa yang sangat agung sekali, jemaah. Kenapa? Kita tidak hanya mau menjadi orang bertakwa, tapi mau menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Apa berarti dia mau jadi presiden? Bukan. Menjadi panutan buat orang-orang yang bertakwa. Kalau dia seorang wanita, maka dia jadi panutan buat wanita-wanita yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik, kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo langsung yang ada pertanyaan. Silakan. Langsung aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditulis silakan, tapi kalau belum ada silakan langsung. Silakan ibu-ibu, mic sudah ada di sana. Nah, kalau nggak ada, bapak-bapak dulu, bismillah. Fadhal. Masya Allah, bapak-bapak lagi memperbaiki mic. Silakan ibu-ibu yang udah pegang mic. Silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Lanjut. Nah, di sini ada pembahasan tentang memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik ya. Artinya tidak semua yang diimpikan seorang suami didapat dari istrinya. Tidak semua yang diinginkan seorang wanita tadi yang kita bicarakan itu ada di suaminya. Inilah ujian hidup jemaah. Hanya saja Rasulullah SAW sejak awal sudah memberikan pengarahan. Kalau menikah tolong memilih, gak sembarangan. Kita kalau mau beli barang ya, mau beli HP saja, Masya Allah. Itu kita baca tentang speknya. Lalu kita tanya, udah baca masih tanya sama orang. Gimana menurut antum? Kenapa? Kalau sampai kita beli barang kemudian nggak tahu sama speknya, sampai rumah ternyata barangnya cepet rusak. Bahkan ada barang-barang sekarang KW. Luarnya bagus, dalamnya bobrok. Banyak wanita yang luarnya bagus sekali, tapi dalamnya ternyata na'udzubillah min dzalik. Begitu pula lelaki. Terus bagaimana kalau sudah terjadi pernikahan? Maka diperbaiki. Dan dalam Islam telah banyak arahan-arahan. Yang pertama berkaitan dengan memperbaiki istri. Bagaimana memperbaiki istri? Ingat para suami, nih di halaman 52. 56. Anak kok 56? Siap. Oh, beda halaman ternyata jamaah. Baik, berarti beda 6 halaman. Baik, setelah itu ada 3 halaman setelah itu. Memperbaiki suami. Di sini ada 3 langkah yang harus ditempuh dalam memperbaiki istri yang nusyuz. Ya, dapat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan, tinggal dipraktekkan. Jadi para suami kalau mendapati istrinya nggak nurut ya, dikatakan jangan keluar rumah sampai rumah dia keluar.
Karena kalau dikatakan jangan ngundang fulana, tapi ngundang fulana ke rumahnya. Apa yang harus dilakukan? Maka di surat An-Nisa ayat 34 ini Allah mengatakan wallati takhafuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah mengatakan di sini wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Nusyuz itu maknanya tidak taat, tidak nurut sama suami. Maka nasihatilah mereka. Jadi langkah pertama memperbaiki istri adalah menasehati. Tapi para suami kalau mau nasehatin istri, mbok bercermin dahulu. Pantaskah dia memberikan nasihat istri? Suami nggak sholat, nyuruh istrinya sholat. Ya berat lah. Enggak Ustaz, soalnya istri ini kan madrasah Ustaz. Sekolahan buat anak-anak. Kalau dia nggak sholat gimana? Ya bapaknya dulu yang sholat. Karena banyak wanita terus terang nggak mau dinasehatin oleh suami. Ustaz, suami anak belum benar Ustaz. Dia mau ngasih nasihat anak. Maka tolong suami berusaha memperbaiki dirinya, memberikan nasihat kepada istrinya. Nasihat hendaklah dibalut dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan emosi. Seperti itulah Rasulullah SAW memberikan nasihat dan jangan lupa untuk mendoakan istrinya. Para suami memiliki tanggung jawab yang besar kelak di hadapan Allah. Setelah kasih nasihat, doa. Minta sama Allah. Tiap malam minta sama Allah. Allah tuh maha mendengar. Kadang-kala ada sebagian suami mengatakan, Ustaz, ana udah capek sama istri Ustaz. Nasihat udah selesai. Minta sama Allah, doalah sama Allah. Doakan, sebut nama istrinya. Sebagian suami melihat istri yang gak taat, dia mulai berpikir, kira-kira kalau ana ganti istri siapa ya? Dia berpikir seperti itu, minta sama Allah buat istrinya. Setelah dikasih nasihat dengan cara yang baik, jangan menasihatin istri di depan anak-anak. Jangan di pinggir jalan, jangan di warung. Istri melakukan kesalahan yang gak bagus, cari tempat yang sepi. Ketika anak-anak sudah pada tidur, panggil istrinya ke dalam kamar, kunci kamarnya, kasih nasihat istri. Selesai kasih nasihat. Proses memberikan nasihat, tidak hari ini kita nasihat, besok kita lihat hasilnya. Enggak. Kadangkala butuh waktu. Selesai kita tunggu perubahan di dirinya tidak ada. Langkah yang kedua kata Allah. Wahjuruhunna. Mendiamkannya di atas ranjang dengan memberikan punggung. Sebagai terapi jera untuknya. Ini penting. Kenapa? Senjata wanita itu adalah dirinya. Banyak wanita puluhan tahun dikasih nasihat sama istrinya nggak nurut. Penyebabnya apa? Suami tidak melakukan ini. Tinggalkan istrinya. Boleh nggak usah tidur di ruang tamu? Boleh, nggak apa-apa. Di atas ranjang berduaan sama istrinya. Istrinya datang mendekat, yang mungkin dia sudah pakai parfum yang wangi dengan pakaian yang seksi. Suami antum pegang Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So istri dekat-dekat, afwan, ana mau ngaji. Lakukan itu. Berapa? Sebulan. Sebulan. Rasulullah SAW pernah menghajar istrinya 1 bulan. 1 bulan gak dikumpulin. Itu dalam rangka memperbaiki istri. Tapi kalau sang suami ngasih nasihat istri, malamnya istrinya dikumpulin, selesai sudah. Dia gak akan dengar nasihat suaminya. Karena merasanya suaminya, aduh ini butuh sama anak, ini gak mungkin dia tidak memenuhi apa yang diinginkan istri. Maka langkah kedua ini adalah solusi dari Allah Rabbul Alamin. Kalau kita tidak melakukan ini, ya berarti salah kita. Tahu-tahu nggak anak sudah ceraikan istri anak karena dia nggak nurut. Loh, antum jangan mudah-mudah menceraikan. Menceraikan ini termasuk perbuatan yang paling disukai sama
Iblis gitu loh. Perbaiki dulu. Langkah-langkah ini dijalani, nggak mau. Tetap anak sudah hajar 1 bulan, dia tetap malah dia nantang. Ada perempuan yang nantang. Sudah pekatan aku. Seperti itu. Ya kalau memang seperti itu bisa langsung diceraikan. Kalau memang sudah selesai prosesnya. Ada proses ketiga yaitu memukulnya. Ibu-ibu, memukulnya. Baca nih di Qur'annya nih. Allah mengatakan wadribuhunna. Pukul istri kalian. Dipukul apanya? Ya dipukul. Yang tidak melukai dia. Pukulan yang sejatinya untuk mengingatkan istri kalau suaminya serius. Wajah nggak boleh dipukul. Apa ya, mungkin tangannya. Ambil tangannya, pukul pakai full pen. Biar dia merasakan keseriusan suami. Itu kalau dilihat ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, yang lain lagi nanti kita bicara, ya sudah. Mungkin berpisah. Sebelum berpisah, ada proses yang namanya mediasi. Itu Allah sebutkan juga. Tapi bagaimana memperbaiki suami yang kurang baik? Seorang suami adalah pemimpin dan komandan di rumah. Terkadang sebagian wanita diuji dengan suami yang zalim, kurang perhatian, pelit, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang tidak disukai oleh istri. Tentunya memperbaiki seorang atasan tidak sama prosedurnya dengan memperbaiki bawahan. Gak sama. Jadi jangan istri mau ngasih nasihat suami, saat Anda mau ngasih nasihat suami, ya kasih nasihat, tapi caranya beda. Ketika suami datang dari kantor umpamanya, sang istri ingin menyampaikan sesuatu, cari waktu yang tepat pula. Yang pertama, berusaha istri untuk introspeksi diri. Ini sama juga sebenarnya, suami juga introspeksi diri. Kenapa aku dapat istri seperti ini? Istri juga bertanya, kenapa aku dapat suami seperti ini? Mungkin penyebabnya dosa-dosa masa lalu, ya Ma. Maka beristighfarlah. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki diri. Ana pernah ceritakan ada kejadian di Mekah, seorang wanita yang menikah dengan lelaki. Lelaki ini buruk perangainya. Semua yang menikah sama dia juga sama, gugat cerai, seperti kisah Ibn Abi Azra. Akhirnya dia menikah dengan seorang janda. Melamar janda, diterima sama janda ini. Dan subhanallah, si lelaki bingung, kamu nerima aku sebagai suamimu? Kamu gak tahu tentang aku? Iya aku tahu. Gak dengar tentang perempuan-perempuan yang semuanya akhirnya gugat cerai? Iya aku tahu. Tapi sebenarnya wanita-wanita yang membuat engkau berlaku buruk itu adalah ya perempuan-perempuan tersebut. Mudah-mudahan aku bisa menghadapi engkau. Subhanallah jemaah. Menikah dengan wanita ini, suaminya itu jadi baik. Penyebabnya apa? Kembali kepada kepandaian istri memainkan perannya. Suami ini kadang-kala marah gara-gara kaos kakinya nggak ada. Mau berangkat kerja, mana kaos kaki? Istri, iya tunggu anak carikan, ribut. Akhirnya sampai telat suami. Suami kadang-kala marah urusan topinya. Mau ke masjid, topinya nggak ada. Urusan kopi, urusan yang remeh-remeh. Selalu perempuan urusannya remeh Ustaz. Tapi suami anak ini emosinya begitu tinggi sekali, gampang marah. Taib. Berusaha sekarang membuat suami tidak marah sama sekali. Kan udah ketahuan apa yang menyebabkan suami marah. Kalau masalahnya tadi, suami anak ini pencinta kopi Ustaz. Dan dia kalau minum kopi selalu yang panas. Dia marah kalau kopinya habis. Anak kadang-kadang ngurusin anak-anak Ustaz. Lupa melihat kopinya suami habis. Itu suami teriak-teriak Ustaz. Ya, berarti yang dilakukan istri apa? Beli termos yang besar. Taruh di sebelah kopinya suami. Habis kan, kalau istri tahu, istri yang akan menuangkan. Tapi kadang-kadang istri lupa. Maka ketika suami teriak-teriak, mana kopinya? Bang, itu termosnya. Oh iya. Akhirnya besok mau teriak lagi, lihat termos. Nggak jadi sudah. Lama-kelamaan marahnya jadi hilang.
Jadi yang remeh ini jangan dibiarkan. Insya Allah perempuan tahulah. Dia bisa introspeksi, oh karena pelayanannya kurang baik, ini itu. Yang kedua, kalau mau ngasih nasihat suami, lebih kepada sharing ya sama suami. Ngomong sama suami, bang, insya Allah abang tahulah kedudukan sholat bang ya. Nanti yang bakal ditanya di kuburan, yang pertama ditanya di padang mahsyar. Mohonlah bang, abang ajak anak-anak ke masjid bang. Jadi sambil memohon. Ada suami yang gak mau ke masjid, anaknya suruh ke masjid. Maka bagaimana sang istri memohon kepada suaminya. Gak perlu didudukkan suaminya, duduk sini bang, aku bacakan hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Enggak, jangan kayak gitu. Akhirnya malah ribut sama suaminya. Kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika ingin berbicara dengan suami. Ini juga sama sebenarnya. Suami kalau mau ngasih nasihat istri juga perhatikan 3 hal ini. Waktu yang tepat. Kondisi yang rileks. Penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Jadi ketika istri mau ngomong sama suaminya, bang terus terang bang, aku berharap kumpulkan bersamamu dalam surga bang. Amin gitu suami. Baru ngomong istri. Insya Allah mudah-mudahan suaminya mau mendengar. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suaminya senang. Singa yang buas dan beringas dapat tunduk dengan kesabaran dan kelembutan sang pawang. Seorang wanita adalah pawangnya suami. Antum bisa lihat singa jamaah. Itu bisa dielus-elus sama. Padahal dia binatang yang sangat buas jamaah. Kuncinya apa? Kasih makanan. Jadi suami ini kalau, oh ya bismillah, bikin seneng suami. Insya Allah marahnya jadi hilang. Datang dari kerja marah-marah, istri dengan parfumnya, dengan apa? Bang, mau yang panas apa yang dingin? Aduh, kata dia, kunci pintunya dulu, bismillah. Dia subhanallah jemaah. Maka kita lihat nih, Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang wanita yang penghuni surga, tadi hadis sudah kita bacakan ya. Yang kalau suaminya marah, yang kalau dia disakitin, dia datang kepada laki ini. Jadi bikin suaminya bahagia. Nah, itulah cara memperbaiki suami. Nggak ada cara memperbaiki suami, istri memberikan punggungnya kepada suami. Enggak Ustaz. Ana sudah pisah ranjang sama suami. Sampai suami ana mendengar nasihat ana. Oh enggak kayak gitu jemaah. Karena tadi ada perbedaan kedudukan lah. Suami itu pemimpin. Ada terapi percekcokan antara suami. Nanti di sini istri bisa tidak melayani suami. Ketika ada 2 utusan yang dikirim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira." Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, seorang mediator dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini terakhir jemaah. Jadi utus orang untuk menyelesaikan percekcokan ini. Caranya gimana? Kirim orang ini untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari pihak istri mendengarkan, dari pihak suami mendengarkan. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan? Kalau sudah ketemu, oh ternyata yang salah suami, ketahuan. Ya sudah, di sini suami diwajibkan ngasih nafkah, istri boleh tidak melayani suami. Sampai suaminya jadi benar. Itu siapa yang menentukan? Hakam ini, juru damai ini. Sebagian ulama berpendapat ini, Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini,
Beliau menyebutkan sebuah cara bagaimana dua orang ini dititipkan ke rumah orang yang alim. Dilihat kondisi kedua ini sehingga ketahuan permasalahan itu dari siapa. Sehingga bisa dicari titik temunya nantinya. Tapi ketika mediasi menemukan jalan buntu, ya sudah. Bercerai. Karena ada wanita sudah tahu suaminya nggak bisa diperbaikin, tapi dia mempertahankan rumah tangganya. Suaminya peminum, suaminya nggak sholat, suaminya udah orang nggak benar. Cuma yang dia takutkan, Ustaz, kalau cerai anak makan dari siapa? Karena anak ibu rumah tangga. Dan ada orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai tinggi agar anaknya bekerja. Dengan dalih apa? Nak, kalau nanti kamu diceraikan, kamu sudah bisa kerja. Subhanallah, belum kawin sudah ngomong kalau diceraikan. Berarti bapaknya memang berpikir, iya persiapan lah Ustaz. Bukan siapa. Di sini Allah katakan, wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika harus bercerai, yang perceraian ini dibenci dan dibenci oleh Allah dan disukai oleh iblis. Iblis tuh suka banget dengan perceraian ini, tapi ternyata itu jadi solusi kadang-kala. Artinya diperbolehkan, makanya Allah syariatkan perceraian. Karena memang itu bisa menjadi solusi. Kalau mereka harus berpisah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas karunia dan maha bijaksana. Jadi kalau harus bercerai, jangan, ya sudah bismillah. Kadangkala rumah itu seperti neraka. Ada seorang istri, Ustaz, anak 17 tahun menikah, tiap hari ribut Ustaz sama istri, sama suami. Anak berapa kali dipukul sama suami, dilihat sama anak-anak. Kenapa harus dipertahankan? Kasihan anak-anak Ustaz. Kasihan kenapa? Ya nanti kalau mau menikah, kalau bapaknya bercerai kayaknya sulit untuk menikah. Ustaz. Maka tolong dilihat perceraian ini memang sesuatu yang tidak baik. Tapi terkadang itu menjadi solusi terbaik buat rumah tangga yang memang tidak bisa dipertahankan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bicara hukum perceraian tolong dibaca sehingga orang-orang yang menikah bukan hanya tahu hukum nikah tapi hukum cerai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan. Mana mic-nya? Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada yang titip pertanyaan, bagaimana cara menasihati istri yang punya teman buruk. Jadi dulu dia ini sebelum hijrah memang kebetulan tetangganya ini suka menjelekkan suaminya, jadi curhat menjelek-jelekan suaminya. Terus suami ini menasihati supaya tidak berteman lagi dengan fulana tersebut. Nah, tetapi istrinya takut nanti memutuskan silaturahmi. Yang kedua juga suaminya ini tahu ada temannya yang dulu ngaji sebelum hijrah itu tidak ada perubahan dalam keimanan. Misalkan ini detail tidak apa Ustaz ya? Yeah. Misalkan teman yang satu lagi beda yang itu dia nggak suka sama salafi karena dia pro poligami. Yang ngaji yang tempat lama ini kan tidak suka poligami. Loh, nggak suka poligami? Ya, istrinya melarang poligami. Istrinya ini punya teman wanita. Nah. Yang teman wanita itu, Mas jangan dengan salah itu biasanya poligami gitu kan? Oh, jadi suaminya menasihati kamu jangan dekat-dekat dengan fulana itu karena dia tidak suka suaminya poligami, tetapi dia ikut menandatangani akad riba dengan bank, padahal bank itu kalau riba kan dosanya 36 kali berzina. Berarti seperti munafik. Nah, diperingatkan seperti itu, kenapa? Dan juga harus hijrah dari pengajian yang lama, sebab jamaah-jamaahnya juga banyak melakukan dosa dan tidak ada perubahan setelah bertahun-tahun. Itu bagaimana solusinya gitu, Ustaz? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subhanallah jamaah, yang berkaitan dengan mempunyai teman buruk.
Jadi memang istri wajib taat sama suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah agama. Apakah melarang berteman dengan tetangga yang buruk itu bertentangan dengan agama? Sebagian orang berpikir, oh itu memutuskan silaturahmi. Enggak. Kita tahu silaturahmi artinya menjaga hubungan kerabat. Berbuat baik kepada kerabat kita. Sama tetangga, ada hak tetangga yang tetap harus dipenuhi. Tapi kita tidak bersahabat lagi. Hak tetangga berikan, kita masak, kita kirim ke sana. Kita punya rezeki, kita berbagi sama tetangga. Tapi untuk bersahabat, putuskan persahabatan dengan orang yang tadi yang mengajak kepada keburukan. Tapi jangan putuskan hak dia sebagai tetangga, tetap dijaga. Kemudian kalau bicara tadi punya teman wanita yang pro poligami, ada yang kontra poligami. Maka jamaah, poligami ini syariat Allah yang bersyarat. Jadi jangan pro, jangan kontra. Tapi diterima. Karena ini syariat bersyarat. Allah mengatakan, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Dan para ulama berbicara tentang hukum poligami. Poligami ini hukumnya apa sih? Sunnah atau boleh saja? Sebagian mengatakan mubah saja. Mubah pun kalau mampu. Kalau nggak mampu berbuat adil, haram hukumnya. Jadi bukan Islam bermudah-mudahan urusan poligami. Enggak, jamaah. Oleh karena itu, bagi yang punya teman tadi sampai menolak poligami, marah kepada orang yang poligami. Kalau dia marah kepada orang yang poligami, dia akan benci kepada Nabi SAW. Karena yang memberikan contoh itu Nabi SAW. Iya itu kan Nabi Ustaz. Iya, Abu Bakar poligami. Oh iya kan Abu Bakar, Umar poligami. Utsman poligami. Ali poligami. Sahabat Nabi itu yang istrinya satu itu jarang. Karena apa? Lingkungannya biasa. Seperti itu. Sekarang ini orang selingkuh berzina itu biasa. Poligami nggak biasa. Tempat-tempat perzinaan di mana-mana itu ada, itu biasa. Tapi satu orang poligami sak kampung ribut. Wah. Na'udzubillah. Memang ini tugas besar. Bagaimana kita menciptakan masyarakat yang paham tentang hukum agama ini. Seharusnya dia benci dengan perzinaan. Dan kalau ada orang poligami, ya dilihat kalau poligaminya sehat, ya alhamdulillah. Kalau poligaminya tidak benar, ini yang perlu dikasih nasihat. Jadi bukan berarti hukum poligami ini terbuka. Jamaah, oh siapa yang mau kawin lagi kawin. Enggak, ada syarat. Syaratnya adalah mampu berlaku adil. Mampu berlaku adil. Tapi kalau wis miring-miring melakukan jamaah. Mau poligami, astagfirullahaladzim. Sampai ada cerita tadi ada yang cerita jemaah. Jadi orang kalau poligami itu, masya Allah, jadi tidur di masjid jemaah. Jadi ada orang masya Allah ribut sama istri mudanya, akhirnya dia pulang kerja. Ya sudah kalau gitu, aku mau ke tempat istri tua. Berangkat ke rumah istri tua, tanya sama istri, kenapa kata dia? Enggak, aku mau tidur di sini. Oh enggak boleh katanya. Engkau harus berlaku adil kata dia. Ini bukan waktuku, dikancingi sama istri tuanya. Istri tua menolak, istri muda marah-marah. Akhirnya tidur di rumah Allah. Masya Allah. Ini sebuah hikmah poligami. Jadi bisa tidur di rumah Allah. Jadi buat para wanita, kadangkala wanita itu berpikir, oh poligami ini enak wong lanang Ustaz. Padahal sebenarnya yang enak itu wanita. Istri yang kedua, paling enggak dia yang merasakan enak. Suami ini ngeluh jemaah. Dia kalau bicara enaknya berapa menit sih? Setelah itu dia beban mikiri istrinya. Nanti apalagi ada yang poligami sembunyi-sembunyi. Sampai rumahnya dia takut selalu ya apa kalau ketahuan nanti ya. Apa yang harus Anda lakukan ya? Ada banyak beban buat dia. Makanya suami yang takut lebih baik satu. Supaya tenang hidupnya. Tapi kalau yang mampu
ada kesempatan. Jadi kalau istri, kasih nasihat istri, jangan berteman dengan fulan, dan istri wajib taat sama suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah agama. Bagaimana kalau suami melarang istri silaturahim ke tempat ibunya? Taat apa enggak? Dilihat sebabnya. Karena ada ibu yang selalu mempengaruhi istrinya. Ustaz, istri anak kalau pulang dari rumah ibunya, Ustaz, itu jadi nuntut macam-macam. Ini itu. Akhirnya anak mau enggak kalau kesana sama anak. Karena takut istrinya terpengaruh. Kadang-kadang ipar-iparnya, Ustaz, enggak baik mereka, Ustaz. Pokoknya kalau pulang dari sana ya udah rumah tangga anak ribut, Ustaz. Bolehkah melarang istri? Kalau ada sebabnya, maka diperbolehkan. Tapi jangan memutuskan. Artinya kalau ke sana dibarengi sama suami, umpamanya sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Tiba pertanyaan juga, Ustaz. Jadi ini terkait sama perceraian, Ustaz. Apakah bisa pihak istri mengajukan cerai dengan alasan ketidakcocokan setelah berumah tangga selama 12 tahun dan sudah punya seorang anak usia kelas 4 SD? Kondisinya adalah si istri ini ketahuan selingkuh dengan dengan pria lain. Ternyata si suami ini memaafkan dan ingin ngajak kembali si istri, ingin biar baik lagi rumah tangganya, ingin memperbaiki rumah tangga. Tapi si pihak istri sudah terlanjur malu, dia hulu, Ustaz, mengajukan cerai terhadap si suami, dan dia nggak mau ketemu si suami, ingin cerai karena malu tadi. Nah, yang ditanyakan si ikhwannya ini, secara syariat sebaiknya bagaimana sikap si suami? Seperti itu, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara suami memaafkan istri yang berselingkuh, yang perlu dilihat bertobat apa tidak istrinya. Kalau tidak bertobat, jangan dimaafkan. Dia gugat cerai, biarkan. Mungkin dia gugat cerai bukan malu, karena dia ingin sama laki-laki itu. Kalau penyebabnya itu, maka hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin talabat talaqan ma bihi ba's. Perempuan mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i ini, maka haram bagi dia mencium bau surga. Maka si suami lihat, kalau sang istri belum bertobat, jangan dirujuk, ceraikan istrinya. Kalau si istri benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah, maka boleh si suami melanjutkan pernikahannya dengan dia. Terus gimana, Ustaz, kalau wanita ini sudah bertobat, Ustaz? Dia sudah bertobat, tapi dibicara tobat, Anda tanya lagi, tadi disebutkan di awal pertanyaan, kalau penyebab hulunya itu ketidakcocokan. Kan dari awal sudah disebut, bukan karena dia malu sama suami. Jadi yang tahu alasan sebenarnya itu adalah perempuan tersebut. Awal saya tambahkan sedikit. Nah, si suami ini menyatakan dia itu sebenarnya masih cinta sama si istri dan dia sayang anak ini loh. Jadi jangan sampai cerai lah intinya. Itulah tadi yang saya sampaikan. Banyak suami atau istri pun yang mempertahankan rumah tangga gara-gara anak. Ibunya berzina atau bapaknya berzina, tetap dipertahankan rumah tangganya. Kira-kira jadi apa rumah tangganya ini? Maka kalau sang bapak mau mempertahankan rumah tangganya dengan istri yang sudah bertobat, maka jangan diceraikan kalau dia sudah bertobat. Jadi pernah ada seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, istriku ini kayak gini Nabi SAW. La taruddu ya dalamis. Dia orangnya itu terlalu lama sama lelaki gitu. Bukan berzina, enggak. Tapi ngobrol sama lelaki, dia mau macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Ya udah kau ceraikan dia. Tapi aku cinta sama dia. Ya sudah, kalau kau cinta, kau jaga dia. Di situ intinya. Jadi kalau suami ingin mempertahankan urusan anak dengan istri yang seperti itu yang berzina dan belum bertobat, maka itu suami yang salah mempertahankan rumah tangganya.
Maka anak rasa ya kalau dia gugat cerai dia memang belum bertobat, maka tentunya sebagaimana tadi disebutkan dia tidak akan mencium bau surga buat wanita yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada suami yang marah dengan istri, tapi tidak mampu marah, dan marahnya dengan istri yang membanting barang atau sesuatu, bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya alhamdulillah. Tinggal nanti belikan yang baru. Artinya ada suami yang kesel, dia tidak ingin melukai istrinya. Lalu dia melampiaskan amarahnya kepada barang itu, dia pecah. Ini sesuatu dari satu sisi positif. Karena dia tidak melukai istrinya. Karena ada lelaki yang kalau marah dia lampiaskan, dia pukul istrinya. Sampai ada perempuan yang benjol-benjol gitu ya. Makanya kalau dapat suami yang suka marah seperti itu, tolong barangnya dari plastik aja semuanya. Jadi kalau dibanting itu mendal gitu. Tapi intinya tetap ya, para suami yang pemarah, ibu-ibu kan tahu, oh suamiku sedang marah. Jangan pernah membantah suami yang sedang marah. Jadi biasanya suami marah, dia nggak banting sesuatu. Tapi ketika dibantah sama istrinya, di situ dia akan meluap amarahnya. Jangan dibantah. Diam, dengarkan, ucapkan mohon maaf, iya mohon maaf. Mohon maaf, anak akan berusaha memperbaiki diri. Insya Allah nggak jadi dia banting barang tadi tersebut. Dan nasihat Nabi SAW buat para suami, kalau marah, bukan buat suami aja, buat semuanya ya. Kalau marah tolong diem. Jangan bicara. Kadang-kadang kala bicara mengeluarkan ucapan tolak, maka akhirnya dia menceraikan istri. Kemudian kalau marah dalam kondisi berdiri, hendaklah duduk. Duduk masih marah, hendaklah rebahan. Rebahan masih marah, antum ambil wudhu. Semoga dengan cara seperti itu amarahnya hilang. Tapi wanita bisa meredam amarah suami, tolong diperhatikan hal itu. Jangan pernah membantah suami kalau sedang marah. Nah, tafadhali. Bolehkah suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Masya Allah. Kalau bicara boleh, boleh aja. Karena memang sejatinya lelaki itu menikah tidak harus izin sama istri. Umpamanya suami lagi ke rumahnya temannya. Lalu temannya ngomong, aku punya adik, mau kamu nikahkan sama adikku? Lalu si laki mengatakan, iya bismillah, mau. Ya sudah, aku nikahkan kau sekarang. Itu jadi istrinya langsung ya. Nggak ruwet jemaah, nikah ini nggak ruwet seperti yang dibayangkan, harus pakai walimah besar-besaran ya, harus ngundang orang. Enggak, yang penting ada wali, 2 saksi, ada mahar, ijab qabul, dan kedua mempelai. Jadi sang suami memang tidak harus izin sama istri. Hanya saja penting buat suami untuk memberitahukan kepada istri kalau dia itu menikah. Walaupun tidak sekarang gitu ya. Artinya kadang-kala suami menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada istrinya. Kenapa? Karena ada kaitan dengan urusan warisan nantinya. Urusan mahram nanti. Karena anak-anak yang dari istri kedua itu mahram sama istri yang pertama, dan mahram sama anak-anak dia. Kakak beradik yang punya hak yang sama dalam warisan. Seperti itu ibu. Barakallahu fikum. Kayaknya bapak-bapak ada yang ketawa-ketawa bu. Mungkin sudah ada yang nikah tanpa memberitahu istrinya. Nah, karena sudah 5:30, ya kita siap-siap untuk salat maghrib ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah maghrib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serahkan kepada pembawa acara.